Saya nanti mau ngasih hadiah 100 juta. Bagi siapa? Saya akan nyiapin 250 juta hadiah uang. Untuk siapa? Pelajar yang inovatif. Pada seluruh kepala sekolah. Saya nggak usah muluk-muluk. Saya minta dalam tahun ini anak yang dengan jarak dekat dan masih ada angkutan umum dan masih bisa jalan kaki, masih bisa bersepeda, saya minta tidak boleh bawa kendaraan bermotor, itu saklek dan harga mati. Kenapa? Ini bangun karakter. Kenapa? Kaki anak pelajar kita harus jalan, Pak. Ini harus kuat, Pak. Kenapa? Saya tahu, Pak. Derajat kesehatan manusia makin menurun, makin gini. Makannya tidak beraturan, jelek. Kadar lemaknya terlalu tinggi, kadar gulanya terlalu tinggi, badannya tidak digerakkan. Ginjalnya rusak, paru-parunya rusak, badannya lemah. Saya kenapa ngotot begini? Saya ingin generasi Indonesia ke depan adalah generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang tidak cengeng, generasi yang pemberani, generasi yang punya nyali. Kenapa? Karena ke depan negara kita ini negara yang kaya raya, kaya sumber mineral, kaya kekayaan flora, kaya kekayaan fauna, kaya dengan sumber daya. Kalau kita tidak punya generasi yang kokoh, saya khawatir negeri ini diambil orang. Jadi harus bagaimana? Sejak sekarang, siapkan para petarung, siapkan orang-orang yang punya integritas, siapkan anak yang tidak malas, siapkan orang yang punya visi, siapkan semuanya bukan untuk menjadi pegawai, tapi siapkan semuanya menjadi produksi, menjadi manajer, menjadi pimpinan, siapkan visi itu, masukkan dalam kepalanya. Ini yang ingin saya wujudkan. Jadi kalau Gubernur Jawa Barat kenapa sih ngurusin knalpot brong? Kenapa Gubernur Jawa Barat mengurusin anak yang merokok? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tawuran? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tukang nongkrong di warung? Yang kemudian kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin studi tour? Karena saya jadi pemimpin yang menyayangi rakyat saya. Saya jadi pemimpin yang menginginkan masa depan Jawa Barat tuh hebat. Saya jadi pemimpin lebih baik disebut ayah yang kejam, tapi anak-anak saya sukses daripada saya disebut ayah yang baik, anak-anak saya gagal. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa puasa. Semuanya harus dilakoni itu. Kenapa? Sejak saya lahir sampai hari ini saya belum pernah jadi pengangguran. Sejak lahir sampai hari ini saya belum pernah menjadi pengangguran. Kelas 1 SD saya sudah punya domba. Kelas 6 saya punya 40. Saya bisa nolong kakak saya yang butuh beli kacamata. Saya bisa nolong kakak saya yang mau nikah. Saya bisa nolong kakak saya yang untuk bayaran sekolah. Saya setiap tahun domba saya dipotong untuk makan keluarga dan dibagi sama tetangga. Saya bisa nolong bapak saya, ingat saja bapak saya pasang listrik di rumah saya, itu jual domba saya. Artinya sejak kecil saya sudah punya kekayaan. Saya pakai sepeda yang tahun 84 itu harganya 120.000, mungkin sekarang setara dengan 12 juta. Dan itu dibeli dari hasil penjualan domba. Jadi saya itu kenapa percaya dirinya tinggi? Karena memang sudah dididik itu. Kemudian saya tidak pernah nganggur. Saya pernah jualan es. Saya pernah jualan agar-agar. Saya pernah jualan layang-layang. Yang paling menarik adalah saya adalah pedagang rokok, tapi saya tidak merokok.
Saya gaul dengan teman-teman SMA saya yang ngaboat. Apa itu ngaboat? Minum pil BK. Saya gaul dengan mereka, tapi saya tidak pernah ikut. Saya gaul dengan teman-teman saya yang peminum, pemabuk, tapi saya tidak pernah ikut minum dan mabuk. Kenapa? Karena hidup saya punya prinsip dalam hidup saya. Jadi ini yang pergaulan tuh harus dibuka, nggak boleh juga nggak ditutup. Kenapa? Orang yang sudah sejak kecil terbuka pergaulannya, bergaul dengan orang nakal, bergaul dengan berandalan, bergaul dengan mereka tapi tidak pernah berubah dan terbawa, itulah orang hebat. Yang hati-hati itu orang yang tidak pernah bergaul, suatu saat dia bergaul biasanya cepat terbawa dan dia jadi korban. Makanya anak kita nggak boleh ditutup. Dia harus dibuka untuk apa? Dia memahami wawasan dan pandangan. Tidak ada. Saya tidak pernah jadi penganggur. Saya masuk SMA. Kemudian kuliah saya menjadi pedagang bala-bala. Lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah saya sudah kerja di pabrik. Untuk melakukan studi, membuat, ingat loh, saya bikin skripsi, bagaimana caranya bikin skripsi, saya tidak bayar, saya membuat penelitian, ngelamar jadi tenaga kerja kontrak pura-puranya di PT Indobarat Rayon, digaji 200.000 selama 1 tahun, dan di tahun itulah saya membuat skripsi tentang industri, tidak kayak orang. Setelah lulus kemudian saya kerja di balai latihan kerja luar negeri Binawan Praduta, saya ngerti urusan TKI itu. Setelah itu saya menjadi pedagang beras. Setelah menjadi pedagang beras saya menikah. Dan saat saya menikah tidak ada saya nginep 1 malam pun di rumah mertua. Saya nginep di rumah sendiri yang itu ngontrak. Itulah laki-laki. Maka kalau dilihat dari statistik tingkat pengangguran tinggi. Rata-rata yang menganggur itu siapa? Sarjana. SMA. Lulusan SD nganggur tidak? Tidak. Lulusan SD kenapa tidak nganggur? Nyangkul dia lakoni, nyebutin rumput dia lakoni, mikul dia lakoni. Disuruh apa aja mau, yang penting jadi duit. Yang menghabiskan uang orang tuanya itu siapa? Lulusan SD apa lulusan perguruan tinggi? Lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Gengsinya ketinggian. Saya katakan kalau orang gengsinya ketinggian, rezekinya makin jauh. Jadi pendidikan harus membentuk karakter apa? Membentuk tidak menjadi manusia penganggur. Yang disebut dengan manusia penganggur itu apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu. Jangan dulu berpikir sampai bulan. Belajar dulu naik pohon sudah. Nah, untuk itu saya minta pada sistem pendidikan ini di sekolah-sekolah. Saya mulai dari sekarang nih. Dengerin. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Gak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Gak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Gak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit gak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak.
Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Mau menganggap peluang? Mau menganggap tantangan? Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya, dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolah yang sekolahnya siswanya 1000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ suruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuman bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si ai cabai meuli? Di sekolah nanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuh. Pulang sekolah, geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin Pak, sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari, jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat. Siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Tapi kalau kita akan membaca ini sebagai hanya menjadi media keributan, ya sudah, yang menikmati orang lain. Nah, ini kan harus dibaca, Pak. Saya ngasih contoh, silakan datang ke kampung saya. Apa yang saya lakukan tiap hari nanam pohon saya. Pohon pisang saya hari ini udah 2000 pohon. Pada gubernur jeung naon itu melak kata gak cau, jangan hakaneun. Minimal saya tidak beli, saya sudah tidak beli hari. Saya hari ini nanam lagi. Saya hari ini sudah seminggu ini begitu hujan turun saya nanam pohon manggu 500 pohon. Di pinggir sungai yang orang kosong aku tanamin. Di pinggir jalan di lembur saya tanamin pohon kelapa. Saya sudah nanam pohon kelapa 1500. Kenapa? Harus mulai kita ini bergerak. Lakukan sesuatu yang nyata, bergerak, lakukan sesuatu yang nyata. Udah jangan pidato akademis terus ilmiah. Balik setruk. Kenapa? Karena perlu fakta. Kenapa? Karena pada akhirnya warga itu akan mengikuti yang nyata daripada yang hanya kata-kata. Anda hari ini ditolak oleh teman Anda. Teman Anda jatuh hati pada yang punya motor yang jauh lebih bagus. Kemudian 5 tahun kemudian Anda turun dari Mercy dan itu beli sendiri. Saya yakin Pak,
Orang yang Anda incer dan menolak itu besoknya minta cerai sama suaminya. Ini yang harus dibangun. Makanya saya gini deh. Saya nanti dikenaikan kelas. Bulan April ke Mei ya. Saya nanti mau ngasih hadiah 100 juta. Bagi siapa? Saya akan nyiapin 250 juta uang. Untuk siapa? Pelajar yang inovatif. Saya akan pilih 5 besar. Se-Jawa Barat. Misalnya dia ahli renda, dia ahli elektronik, dia ahli pertanian, dia ahli peternakan, dia ahli perikanan, dia ahli IT. Bisa jadi tambah deh 500 juta taikin. Ini saya. Untuk apa? Saya ingin anak-anak out of the box itu muncul di Jawa Barat. Dan saya ingin anak-anak Jawa Barat yang out of the box itu mendapat prioritas di kelasnya. Jadi kalau di ruang kelas jurusannya otomotif, dia sudah jadi jago otomotif. Nggak usah lagi belajar capek-capek di sekolahnya, bila perlu cepet naikin kelasnya, lewatin 1 tingkat. Kenapa? Karena dia sudah melampaui dari yang lain. Jadi kasih bonus dong bagi anak-anak out of the box yang hebat-hebat itu, kasih bonus. Jangan dibikin sama dengan yang lamban. Pidato yang telah kita tonton bersama-sama barusan ini adalah kelanjutan dari pidato Kang Deddy Mulyadi yang telah saya posting sebelumnya, kawan-kawan. Yang mana dalam pidato ini Kang Deddy Mulyadi menjelaskan inti yang ketiga, yaitu solusi dan peluang ekonomi, kawan-kawan ya. Tadi saya sebelumnya dalam video sebelumnya menjelaskan bahwa pidato ini ada 3 poin. Nah, yang poin terakhirnya itu adalah solusi dan peluang ekonomi. Yang pertama adalah pembentukan karakter pelajar. Siswa dengan jarak dekat dan akses angkutan umum tidak boleh membawa kendaraan bermotor untuk melatih kaki agar kuat dan mengurangi penyakit. Peluang ekonomi program MBG, anggaran 50 triliun untuk makanan di Jawa Barat adalah peluang. Sekolah harus menjadi konsumen dan produsen. Tanam pisang serempak di halaman sekolah yang kosong. Wajibkan siswa memelihara ayam di rumah. Sisa makanan MBG dijadikan pakan ayam. Dapur MBG seharusnya ada di sekolah, dikelola oleh ibu-ibu sekitar. Tujuan biologi tidak perlu teori tinggi, cukup sukses menanam tomat atau cabai. Nah, saya suka nih dengan pandangan Kang Deddy Mulyadi perihal MBG ini. Karena apabila kita bisa mengolah program MBG ini, maka program tersebut adalah peluang bagi suatu daerah. Misalkan MBG itu membutuhkan apa nih? Membutuhkan beras. Maka kita bisa menyediakan beras, dijual ke MBG, kawan-kawan. MBG ini membutuhkan apa? Membutuhkan tomat. Maka kita bisa menjual tomat ke MBG, kawan-kawan. Itulah kalau misalkan kita bisa memanfaatkan program Presiden Prabowo MBG ini, kawan-kawan. Ya, Kang Deddy Mulyadi berarti bijak ya. Terus gerakan yang nyata, perlu bergerak dan melakukan sesuatu yang nyata daripada hanya kata-kata ilmiah atau akademis. Hadiah untuk inovasi, akan disiapkan hadiah uang sebesar 250 juta hingga 500 juta bagi pelajar yang inovatif seperti ahli renda, elektronik, pertanian, dan lain-lain, serta memberi prioritas kenaikan kelas bagi mereka. Selanjutnya, mengurangi pengangguran. Di pertemuan ini ada penyerahan data 4.500 lulusan SMK otomatis yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat yang akan direkrut oleh PT BYD, perusahaan mobil listrik di Subang. Kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan PT BYD mencapai 6.000 karyawan hingga tahun 2025-2026.
Sistem rekrutmen online, rekrutmen harus melalui sistem daring untuk menghilangkan antrian lama kerja dan dramatisasi. Ya betul ya. Kalau udah ngantri lamaran itu gila pokoknya, tapi mantep lah Kang Didi melihat ini. Bisa memikirkan ketika ingin melamar ya harus menggunakan daring atau online. Kepala sekolah SMK sebagai sales promosi. Kepala sekolah SMK harus menjadi sales promosi yang menawarkan dan mempromosikan lulusan terbaiknya ke industri. Mantap. Contoh pekerja keras, kisah seorang nenek tua 80 tahun yang tiap hari berjalan kaki 5 km untuk kuli ngoret membersihkan rumput dan memilih bekerja daripada meminta-minta. Guru yang baik vs guru yang galak. Guru yang galak cenderung lebih membentuk watak dan karakter dan akan selalu diingat sebagai kenangan. Betul, Kang Didi. Disiplin tinggi, latihan berdiri dan duduk tanpa suara sebagai latihan disiplin yang tinggi. Itulah poin-poin dari pidato Kang Didi Mulyadi, kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa beri tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.